Masyarakat Syam adalah satu kesatuan. Hari ini Syam itu ada 4 negara. Ada Suriah pusatnya, kemudian Palestina, Yordan, dan Lebanon. 4 negara ini yang disebut dengan negeri Syam. Palestina telah mengirimkan putra-putra terbaik mereka menjadi syahid. Gaza menjadi satu-satunya yang bisa menjaga Palestina hari ini, ketika hampir seluruh Palestina telah dikuasai dan dikangkangi oleh negeri Zionis. Dan hingga hari ini mereka terus merasakan kedolimannya. Jangankan berbicara tentang masalah membangun sebuah negeri, bahkan sekedar untuk kebutuhan harian pun mereka sangat kesulitan. Keadaan inilah yang semakin memperburuk keadaan Palestina. Yang kemarin Gaza hampir saja mendapatkan angin segar dengan dibukanya pintu Rafah, sehingga bantuan dengan sangat mudah keluar dan masuk. Maka hari ini kembali ditutup, keadaan lebih buruk dari sebelumnya. Suriah mengalami nasib yang sama. Musliminnya mengalami nasib yang buruk. Mereka dibantai, mereka dibunuh. Bahkan berita terbarunya mereka harus mati dengan senjata kimia. Senjata yang jelas ilegal di dunia internasional bahkan. Mereka mati dalam jumlah yang bukan hanya 1, 2, tetapi hingga ribuan mereka mati dengan senjata-senjata kimia itu. Suriah adalah Syam. Yang Syam adalah merupakan wilayah kebesaran muslimin. Tapi hari ini mereka porak-poranda. Mereka dalam keadaan pada posisi yang paling mengenaskan. Negeri Syam memiliki peranan besar dalam kemajuan dan kebesaran muslimin di akhir zaman ini. Dan salah satu tolak ukur baiknya sebuah umat di zaman akhir ini
adalah dengan baiknya negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis beliau yang menjadi panduan buat kita di akhir zaman ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Rasul bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau rusak masyarakat Syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Artinya bahwa tolak ukur kebaikan kita bahkan di negeri ini, kita akan melihat apakah Syam telah baik atau belum. Kalau kita lihat hari ini, maka silahkan dilihat bahwa Syam hari ini bukan merupakan Syam dalam sejarah kebesaran mereka. Syam hari ini tidak dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan semua kesederhanaannya, yang membuat Umar bin Khattab sebagai khalifah yang sangat sederhana pun menangis melihat kesederhanaan seorang Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Umar datang ke rumah Abu Ubaidah di Syam, kemudian tidak melihat apa-apa dalam rumahnya, kecuali hanya pedang, kemudian tamengnya, dan hanya peralatan amat sederhana, Umar menangis. Umar mengatakan bahwa semua kita telah diubah oleh dunia kecuali Anda, wahai Abu Ubaidah. Maka Syam dipimpin oleh orang yang sesederhana Abu Ubaidah, dan bukan itu yang ada hari ini. Ketika Umar bin Khattab memasuki Syam, ingin langsung mengambil kunci Palestina yang mau diserahkan langsung pada Khalifah Umar, sempat Umar mendapatkan usulan agar mengganti pakaiannya yang terlihat lusuh, yang banyak tambalannya, dan dia mengendarai kendaraan yang teramat sederhana. Usulan yang disampaikan oleh para sahabat ini ditolak dengan keras oleh Umar. Umar sempat marah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Itu adalah orang yang mengambil langsung kunci Palestina, orang sesederhana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah Syam hari ini. Ketika Syam belum diperbaiki, maka itu artinya muslimin di tempat lain pun belum baik. Karena Nabi mengatakan bahwa kebaikan ada pada kalian ketika masyarakat Syam sudah membaik, dan selama masyarakat Syam masih rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Yang ini artinya Syam memiliki posisi yang sangat penting untuk kunci kebangkitan akhir zaman. Mesir berdarah, kenyamanan masyarakatnya, ketenangan malamnya, semuanya mulai terusik. Semua orang mulai merintih, menangis, meminta tolong. Korban terus berjatuhan. Satu persatu muslimin kehilangan nyawanya. Jumlah sudah sedemikian luar biasa, genangan darah di mana-mana. Bahkan sudah tidak peduli rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid menjadi tempat di mana muslimin dibantai di sana. Keadaan sangat kacau. Negeri yang masih terus sibuk melahirkan para ulama sampai hari ini. Hari ini meregang nyawa. Mereka minta tolong pada seluruh dunia Islam. Mesir hari ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Rasul telah menyampaikan kepada kita semuanya tentang apa yang akan didapatkan oleh muslimin tentang Mesir. Lihatlah salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menyampaikan, "Sataftahuna Misra." Kalian akan menaklukkan Mesir. Dan Nabi SAW berpesan dengan pesan yang amat luar biasa, menjadi renungan tadabbur buat kita hari ini. Kalian akan menaklukkan Mesir. Fastausu bi ahliha khaira. Maka berbaik-baiklah kalian kepada penduduknya. Yang perlu menjadi renungan buat kita adalah bahwa Mesir saat itu masyarakatnya adalah masyarakat Kristen. Mereka adalah masyarakat Kristen yang
ikut dengan Romawi Bizantium, Kristen Ortodoks. Dan ketika keadaan masyarakatnya masih beragama Kristen, Rasul sudah berpesan, fastausu bi ahliha khaira. Berbaik-baiklah kalian muslimin ketika nanti menguasai Mesir. Maka menjadi hal yang aneh ketika hari ini Mesir telah menjadi muslimin. Mesir telah dihuni oleh muslimin, tetapi muslimin diperlakukan dengan sangat buruk. Bukan adab Nabi SAW ketika memperlakukan muslim dengan seperti itu, karena darah muslim begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah mengajari kepada kita bahkan untuk hadir dengan kelembutan terhadap masyarakat Mesir ketika itu, yang notabene-nya masih beragama Nasrani. مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين. فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى رفح. أن الحصار لا يغير القناعات، والحروب لا تدفع الناس لأن تتخلى عن المقاومة وعن رجالات المقاومة. لن نعترف لن نعترف لن نعترف بإسرائيل. The report of the United Nations mission to investigate allegations of the use of chemical weapons in Syria has concluded that chemical weapons were used on a relatively large scale, causing numerous casualties, particularly among civilians. This is a war crime and grave violation of the 1925 Protocol and other rules of international law. We have no guns, we have water, only water. We have our bodies, only our bodies. We haven't expected to gun. We are trying to get our right, and they are shooting us again. I don't know why. In order to get the body released, the family have to agree to this cause of death being far from reality. It just says that Khalid Ibrahim died from burning and says nothing about the shooting or the armed forces. Maka sudah waktunya mengembalikan Mesir dan Syam pada sejarah kebesarannya. Mesir dan Syam adalah wilayah yang oleh para ulama disebut sebagai negeri Kinanah. Kinanah di dalam bahasa Arab sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah merupakan sarung yang digunakan untuk menyarungkan anak panah. Dan para ulama mengatakan bahwa mengapa Syam dan Mesir dinamakan negeri Kinanah? Karena ini adalah negeri siapapun yang akan mengganggu keduanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mujahidin dari Kinanah itu, yang dengan itu maka Allah akan menghancurkan siapapun yang akan mencoba untuk menghancurkan Syam dan Mesir, negeri Kinanah itu. Untuk itulah maka negeri Syam dan Mesir adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita ingin mengembalikan Mesir dan Syam pada sejarahnya, kita harus melihat sejarah kebesarannya. Muslimin sesungguhnya harus melihat bahwa di dalam Palestina lah hari ini yang merupakan pusat permasalahannya. Di Palestina ada kiblat muslimin, kiblat pertama muslimin adalah Masjidil Aqsa sebagai tanah suci yang ketiga bagi muslimin. Ada mereka-mereka yang menjajah, kaum Zionis yang menjajah Palestina, tetapi dia mengendalikan dunia dari situ. Inilah yang menjadi sumber masalahnya. Untuk itulah ketika orang-orang Palestina hari ini, mujahidin Palestina hari ini, mereka menganggap bahwa antara Palestina, Suriah dan Mesir adalah ibarat satu kesatuan.
diibaratkan seperti burung yang terbang. Maka badannya adalah Palestina, sayap satunya adalah Mesir, dan sayap yang satunya lagi adalah Suriah. Ketika Mesir dan Suriah telah berhasil dimerdekakan, maka badannya hanya ikut saja. Dengan dikepakkan sayapnya, maka burung itu akan terbang tinggi, dan burung itu akan membuang para penjajah, membuang Zionis yang telah mengotori sekian lama Palestina itu. Untuk itulah bukan hal yang sederhana. Urusan Mesir dan Suriah adalah merupakan urusan Palestina sungguhnya. Maka dengan kesadaran itulah sebenarnya kita bisa melihat bahwa dalam sejarahnya Palestina pernah dibebaskan oleh dua orang besar dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua muslimin. Yang saat itu Syam, wilayah Syam, Umar mengirimkan beberapa sahabat terbaiknya. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ada Amr bin As radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Sahabat-sahabat inilah yang membuka negeri Syam, dan inilah penaklukan yang pertama, pembersihan negeri Syam saat itu, terutama Palestina, dari kekuatan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tokoh yang kedua dalam sejarah Islam yang besar. Setelah sekian lama Palestina dalam keadaan Muslim, tapi kemudian kembali dimasuki oleh musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian yang hadir berikutnya adalah tokoh besar penakluk Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara kedua tokoh ini. Yang pertama adalah jalur yang dipakai oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimulai dari Suriah, masuk ke Palestina, kemudian baru masuk ke Mesir dan seluruh Afrika. Adapun Salahuddin Al-Ayyubi memulai dari Suriah, masuk ke Mesir, baru kemudian terakhirnya membersihkan Palestina. Yang jelas, dari dua jalur yang berbeda ini, tapi Suriah memiliki posisi yang sangat penting dalam keduanya, karena baik penakluknya Umar ataupun Salahuddin ternyata melalui pintu Suriah. Maka Suriah, ini kita tahu mengapa Suriah dibidik. Kita tahu mengapa kemudian selanjutnya Mesir merasakan hal yang sama seperti Suriah. Karena pasti ada yang terusik di dalam Palestina. Kaum Zionis akan segera keluar dari Palestina ketika dua sayap ini sudah dibebaskan. Inilah perbedaan pertama antara Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada perbedaan yang berikutnya, yang kedua. Justru ini yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yaitu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang Mekah, kemudian berpindah ke Madinah. Adapun Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari Irak, Tikrit, kemudian berpindah ke kota Halab di Suriah. Dua-duanya berasal dari luar kota Palestina. Dua-duanya bukan merupakan orang Palestina. Yang satu Mekah kemudian Madinah, yang satu Irak kemudian Suriah. Ini perbedaannya. Justru di sini yang menjadi menarik. Ketika orang teman-teman di Palestina hari ini, para mujahid Palestina hari ini, dengan lapang hatinya, mereka mengatakan bahwa kami menjaga Palestina agar tidak hilang. Bumi muslimin ini tidak hilang. Tetapi kami yakin bahwa yang membebaskan negeri ini bukanlah kami. Karena dalam sejarahnya, Palestina ditaklukkan, dibuka oleh dua orang yang dua-duanya bukan merupakan orang Palestina. Yang satu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kota Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari Irak kemudian Suriah. بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد
والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. Di tengah duka Syam dan Mesir ada sebuah harapan. Dia menyiratkan sebuah cahaya, yang cahaya itu akan hadir setelah duka ini, yaitu bahwa ketika dua negeri Kinanah ini akan melalui jalannya dan menghadirkan kembali para mujahidinnya, maka itu yang merupakan awal dari kebangkitan Islam. Itu yang merupakan awal dari kembalinya bumi-bumi muslimin yang dijajah, dan akan hadirnya kembali izzah, kemuliaan, harga diri muslimin yang mulai lenyap hari ini. Itu adalah kebesaran yang disiratkan oleh duka yang dialami oleh Mesir dan negeri Syam, oleh lara yang dirasakan oleh dua negeri Kinanah ini. Maka mari kita merenungi ini sebagai negeri yang Allah anugerahkan kepada kita dalam keadaan damai. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini. Tidak ada apa-apa di negeri ini, tidak ada perang, kita hidup dalam keadaan sangat nyaman. Maka seharusnya kita mampu menyiapkan diri, kita mampu berbuat banyak, melebihi mereka-mereka yang sekarang ini sedang dalam keadaan sulit, mereka-mereka yang tengah dalam keadaan perang dan konflik, mereka yang tengah terus sedih, mereka mampu menyiapkannya. Belajarlah dari orang-orang Palestina. Mereka berhasil melahirkan generasi yang luar biasa, maka mengapa kita tidak mampu melahirkannya? Kalau dua pembebas Palestina dalam sejarahnya bukan merupakan orang Palestina, maka bukankah terbuka kelak akan lahir Umar al-Indonesi atau Salahuddin al-Indonesi? Umar orang Indonesia, Salahuddin orang Indonesia. Mengapa tidak? Nabi SAW membuka itu. Semua berpeluang. Tidak akan ada yang pernah menduga bahwa penakluk Konstantinopel sesungguhnya adalah orang Turki, Muhammad Al-Fatih. Pun tidak ada yang menduga. Siapa tahu yang berhasil membebaskan negeri-negeri itu, mengembalikan kebesarannya sebagaimana dalam sejarah masa lalunya di sini, dari Indonesia ini. Tetapi pertanyaannya adalah, anak Andakah itu? Pertanyaannya adalah, generasi kitakah itu? Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di negeri Syam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang amat berharga bagi setiap orang-orang yang zalim yang mencoba untuk mengganggu kenyamanan negeri Syam dan negeri Mesir. Dan kita pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan pada mereka, memberikan bantuannya, mengirimkan tentaranya untuk menolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan itu, dan kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki untuk membantu mereka. Mudah-mudahan dengan itu kita pun ikut mendapatkan kebaikannya, kita ikut mendapatkan pahalanya. Kalau mereka sedang berjihad dan kita tidak berjihad di sini, maka mudah-mudahan kita mendapatkan kiriman pahala atas apa yang kita bantukan untuk mereka. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah.